Dalam 3 pekan terakhir, setidaknya ada 4 kali kedatangan rombongan Rohingya yang terdampar di sejumlah kabupaten di Aceh. Kehadiran ratusan pengungsi Rohingya ini menuai penolakan warga setempat. Selain di Indonesia, kehadiran pengungsi Rohingya juga ditolak oleh warga di sejumlah negara ASEAN lainnya. Lantas bagaimana semestinya solusi untuk pengungsi Rohingya? Kita bahas bersama dengan Dr. Dhafri Agus Salim, Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN Universitas Gadjah Mada. Pak Dhafri, selamat sore. Selamat sore semua para pemirsa. Baik, Pak Dhafri, kami ingin tahu analisis Anda, pandangan Anda mengenai gerakan atau pergerakan pengungsi Rohingya ke Indonesia. Kenapa gelombang pengungsi ini kembali terjadi? Baik, pertama begini ya, saya kira kita kalau melihat peningkatan gelombang pengungsi Rohingya itu harus dilihat dari dua sisi. Pertama, host factor-nya itu penyebab di negara asalnya, dan ini kita sudah tahu apa yang terjadi di Myanmar gitu ya, karena konflik politik dan seterusnya, dan memang harus diakui jiwa mereka terancam di sana sehingga mereka kemudian harus mencari tempat untuk menyelamatkan diri. Nah, dalam konteks ini kemudian kita harus melihat aspek full faktornya, yaitu aspek Indonesia. Nah, mungkin dalam konteks ini Indonesia itu dilihat pertama mungkin quote in quote dianggap secara geografis mungkin lebih dekat, kemudian juga mungkin juga aturan-aturan yang ada di Indonesia itu relatif tanda kutip ya lemah untuk ditegakkan. Ada banyak mungkin peluang-peluang bagi mereka untuk masuk ke sini. Dan kemudian juga mungkin ada faktor-faktor yang lain seperti bayangan bahwa kalau hidup Indonesia itu akan lebih aman, lebih nyaman, dan seterusnya. Nah, saya kira begitu. Nah, mungkin juga ada faktor lain yang ini juga harus diperhatikan. Mungkin faktor tengah ya, yang saya sebut dengan intermediary actor atau orang-orang yang mungkin saja gitu. Saya tidak mengatakan sudah pasti, tapi dalam konteks kejahatan transnasional yang lain itu banyak sekali terbukti keterlibatan aktor tengah ini. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mengambil untung dari proses pengungsi tersebut. Ya, kita tidak tahu apakah iya atau tidak, bisa saja oknum-oknum tertentu, bisa dari Indonesia atau dari mana saja. Sehingga mereka sampai ke wilayah Aceh. Mengherankan juga misalnya sampainya ke Aceh, tidak ke tempat yang lain gitu. Itu saya kira. Oke. Nah, sekarang Tapi kalau kita melihat kembali lagi ke Aceh, kemudian tadi yang disebut ada tokoh tengahnya, the middleman ini begitu ya, yang nampaknya memang mendorong warga pengungsi Rohingya ini untuk bisa ke Indonesia. Kemudian muncul banyak penolakan dari pengungsi Rohingya, muncul penolakan dari warga kepada pengungsi Rohingya yang kita lihat saat ini di sosial media, karena merasa mereka sudah pernah berbaik hati, namun kemudian yang dikembalikan atau yang diberikan dari para pengungsi ini justru bukan hal yang baik kepada warga Aceh. Anda melihat ini wajar tidak penolakan ini terjadi? Nah, ini begini, pertama memang isu pengungsi ini agak dilematis bagi kita ya. Pertama, memang kita belum meratifikasi konvensi pengungsi. Ya, memang oleh karena itu sebenarnya kita tidak punya tanda kutip ya gitu kewajiban normatif sebagaimana diamanatkan di dalam konvensi tersebut. Tetapi dia masalah pengungsi ini juga menyangkut aspek idealisme kita. Idealisme dalam artian kan itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Dan juga jangan lupa kita juga bicara tentang hak asasi manusia, dan Indonesia ini sudah meratifikasi hampir semua konvensi hak asasi manusia yang sebagian itu menyangkut hak-hak dari kaum pengungsi. Nah, misalnya ada larangan untuk melakukan semacam refoulement atau pengembalian ya secara paksa para pengungsi itu ke negara asalnya. Jika itu akan diprediksi akan berakibat berbahaya bagi para pengungsi tersebut.
Itu ada di konvensi anti torture, di macam-macam yang sudah kita ratifikasi gitu ya. Nah, di luar itu memang ada dilema yang lain, yaitu semua orang tahu ini bukan cuma di Indonesia, pengungsi ini memang berpotensi besar untuk menimbulkan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, dan seterusnya. Misalnya beban yang harus kita tanggung untuk tanda kutip memberi pangan bagi para pengungsi tersebut, atau potensi untuk konflik antara pengungsi dengan masyarakat lokal, atau perebutan lapangan kerja, dan seterusnya. Intinya memang berpotensi semacam. Jadi dia punya dilema semacam itu. Tapi menurut saya itu Indonesia memang harus melakukan sesuatu yang sifatnya cukup akomodatif ya terhadap isu pengungsi ini. Pertama, mungkin kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan dahulu ketika gencarnya arus pengungsi dari Vietnam, misalnya gitu ya. Misalnya kita kemudian mencari tempat tertentu, kalau dulu di Pulau Galang ya, nah mungkin kita perlu ada semacam tempat khusus untuk penampungan sementara bagi para pengungsi ini. Tapi untuk itu tentu tadi biayanya sangat berat dan seterusnya. Kita harus mampu melakukan diplomasi yang kuat kepada lembaga-lembaga internasional seperti UNHCR itu misalnya. Ya, apakah mereka dapat mensupport ya ide kita tentang penempatan mereka ini di tempat penampungan sementara tersebut, dan dengan prosedur-prosedur yang saya kira sudah cukup mapan, misalnya kapan waktunya untuk diproses dan seterusnya, kemana negara tujuan akhir dari para pengungsi ini dan seterusnya. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh Indonesia. Di luar itu tentu saja tadi saya sebut Indonesia, walaupun sekarang sudah berusaha sebetulnya harus menyelesaikan akar masalahnya, yaitu di Myanmar itu sendiri. Baik. Artinya diplomasi yang sangat kuat harusnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa meminimalisir clash atau bentrokan atau konflik sosial yang mungkin bisa muncul dari pengungsi-pengungsi Rohingya ini, khususnya di Aceh. Tapi kita tahu tidak hanya di Aceh, Pak Dhafri, ini sejumlah negara anggota ASEAN juga dilaporkan menolak pengungsi Rohingya. Malaysia sangat keras dengan pengungsi Rohingya. Sebenarnya bagaimana mekanisme ASEAN menangani isu pengungsi Rohingya ini? Nah itu dia, saya kira sejauh yang saya tahu ASEAN belum punya mekanisme khusus menangani ini. Lagi-lagi disitulah Indonesia bisa memainkan peran saya kira untuk tanda kutip begitu ya, melakukan diplomasi ke negara-negara anggota ASEAN agar bagaimana caranya mencari solusi soal pengungsi Rohingya ini. Salah satunya mungkin di bawah skema ASEAN kan ada pendanaan yang cukup besar itu untuk misalnya tadi mencari tempat untuk penampungan sementara bagi Rohingya ini dan seterusnya. Nah, tentu ini tidak mudah ya, karena kita tahu sikap negara-negara ASEAN seperti tadi disampaikan itu berbeda-beda. Tapi sekali lagi, kalau Indonesia mampu meyakinkan negara ASEAN bahwa ini masalah kemanusiaan dan seterusnya, dan itu sebenarnya secara implisit bahkan eksplisit di dalam ASEAN Charter itu sudah tercantum gitu di situ. Bukankah Rohingya ini juga tanda kutip juga berasal dari negara anggota ASEAN? Satu, yang kedua dia menyangkut masalah perdamaian dan seterusnya ya, keamanan manusia khususnya yang sebenarnya sudah tercakup di dalam tujuan pembentukan dari ASEAN tersebut. Baik. Pak Dhafri, terakhir untuk jangka pendek apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi konflik-konflik yang ditimbulkan dari pengungsi Rohingya di wilayah Aceh ini, karena tidak hanya masyarakat Aceh atau Sumatera bagian utara saja yang mungkin merasa merasa marah dengan kedatangan pengungsi ini, tapi di sosial media kita lihat masyarakat Indonesia secara luas juga menolak pengungsi Rohingya. Pertama saya kira ini sudah dilakukan sebetulnya, saya dengar dari pemerintah pusat gitu ya, untuk bagaimana caranya meyakinkan atau berdialog dengan pemerintah daerah ya, lokal misalnya di Aceh ini atau di Sabang ya khususnya, mencari cara yang tadi ya lebih damai dan seterusnya agar konflik tersebut tidak terjadi atau penolakan tersebut tidak berakibat pada konflik. Nah oleh karena itu
Yang pertama adalah meyakinkan itu. Kedua, pada saat yang sama itu pemerintah pusat harus segera mencari tempat untuk penampungan sementara. Kalaupun misalnya tidak sepermanen sebesar Pulau Galang, mungkin di daerah-daerah tertentu yang tanda kutip itu diasumsikan itu aman dari kemungkinan terjadinya gesekan antara pengungsi dengan masyarakat lokal. Saya kira itu. Oke, oke. Paling tidak apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah mengurangi konflik sosial dulu yang terjadi mungkin di masyarakat, khususnya di media sosial, supaya tidak berdampak nanti lebih luas lagi. Bapak Dafri Agus Salim, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, Direktur Eksekutif Pusat Studi ASEAN dari Universitas Gadjah Mada di CNN Indonesia Connected. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Terima kasih.